Kenapa reject si kau stream jauh lebih banyak reject? Menurut gua Abi misalnya dari dulu pun bukan seorang RA yang jago, Abi tuh bakal tetap jadi streamer yang lumayan rame sekarang. Yuhe konsisten viewernya itu salah banget. Kalau Iman Abi kalau udah pensi bakal jadi streamer sukses. Abi tuh sekarang misalnya mau tiba-tiba dia main Valo, main CS, main apa, kalian tuh bakal karena kalian tuh udah cinta Abi gitu loh. Lihat dia ngelawak, lihat dia bercanda, orang dia bisa kayak beta sih gitu kan. PUBG itu yang lagi rada bosen sih. Nah, murahin gacha, gue setuju. Gue bahkan pengennya kalau bisa awal-awal kan, ih gacha kayak seru nih. Lama-lama kayak jadi orang tuh udah kayak, ah gacha lagi. Belum tentu juga gue dapet anjing. Gitu. Sulit sih emang mempertahankan nih. Nimo tuh ya guys ya, menurut gue susahnya Nimo tuh bisa bertahan. Kayak kalau lagi hype banget, hal-hal RA 8.000 pun 8.000 bakal nonton gue gitu loh. Kalau lagi enggak, kalau enggak sesepi-sepinya itu loh. Ngerti gak sih? Di Nimo aku yang stabil tuh Garit Naya. Maksudnya tuh yang di targetin tuh Garit. Cuman Garit tuh seharusnya bisa dapat pasar yang lebih banyak, Rum. Cuman karena ini platform live stream belum masuk itu di otak orang, sebelum semengakar itu, orang banyak yang bisa suka sama Garit atau konten kreator lain pun jarang, jadi belum download Nimo gitu loh. Soalnya menurut gue Nimo tuh bisa jadi lebih gede lagi pasarnya. Soalnya banyak banget juga tipe-tipe orang yang kayak, oh gue fans Abi nge-live gue nonton Abi kelar live gue udah langsung gak nonton lagi. Ketika di momen-momen gue nge-live mau jadi gue main game, orang memang bakal stay tertarik karena oh guanya mungkin lucu, oh mungkin guanya lumayan oke lah jagonya, ngobrol-ngobrolnya enak gitu. Nah menurut gue itu tuh yang harus dibangun juga sama semua orang yang ada di Nimo sih kalau mau awet. Makanya lihat yang awet-awet itu siapa orang? Benny Moza, Bang Pen, beberapa teman-teman GPX mungkin yang gue nggak hafal juga, Garit. Kata Garit juga kalau misalnya namanya harus di YouTube. Iya bener. Kalau meskipun gue misalnya nih ya, gue lucunya tuh mirip sama ngelucu pas main ya, misalnya mirip sama Milhia sama Garit. Tapi kalau nggak ada packaging konten yang bikin orang tahu, oh mereka nih pasukan yang lucu gitu loh, dan memiliki value, orang tuh gak bakal tahu kita streaming doang, kadang-kadang doang. Misalnya contoh misalnya gue nonton Lea lucu dah gitu dah lewat. Sementara kalau kita YouTubein, orang tahu oh mereka ini emang lucu. Kalau lu tau muka Emilia nggak, gue nggak sedekat itu. Gue tuh baru ini mulai, oh iya Garit kan nge-live, gue nge-give gitu loh. Tapi gue memang suka konten mereka dari dulu. Anak RA mana kok pada nggak live? Ini nih, kita lagi bahas apa, dia orang lewat beda topik masuk. Nah Sky itu kayak Iman, mereka tuh seunik itu, semantap itu, makanya mereka bisa pas banget di Nimo. Sky, oh Sky ada ya, Sky ada YouTube. Iya memang, tapi jarang aktif. Ya tapi minimal yang kayak gitu tuh ada, itu yang bikin kita jadi mantap. Kalau kayak Benny tuh rajin upload, tapi mungkin seru, tapi nggak sereceh Sky lah. Sky tuh udah dapat banget, kalian tuh kayak segitunya banget gitu loh. Makanya dia tuh sereceh itu. Sky tuh bener-bener entertainer sejati di live, sama kayak Bang Pen. Kalau Benny jago, kadang receh, asik. Benny tuh kayak memang bener paduka monyet ya, paduka, literally paduka, setuju ya bener. Kalau Bang Montana tuh di Nimo gede, tapi kalau di IG dan lain-lain enggak, karena dia bikin komunitas yang kuat banget di Nimo dan Discord, tapi dia belum ke ranah sampai YouTube, jadi orang tuh lebih banyak yang tahu soal dia. Itu doang. Makanya gue nggak nyebut Bang Montana deh tadi. Kayak misalnya contoh aja, misalnya gue viral Sapo, gue jujur nggak tahu. Tapi Sapo tuh kalau nggak mulai membuat sesuatu yang baru, amit-amit stream dia kayaknya bisa turun sih menurut gue. Soalnya cara Sapo tuh keren. Cuman dia udah lakuin itu doang, klasik sama interaksi kayak gitu Sapo, tapi bisa banget dia berkembang terus. Menurut gue dia harus memberi rasa yang baru lagi gitu loh. Bisa banget. Cuman menurut gue Sapo mungkin lagi stabilisasi, bahkan mungkin bentar lagi OTW turun. Sapo viral ya. Nah itu contohnya lah. Misalnya gue sampai suatu saat gue viral di Nimo nih misalnya.
Misalnya tanpa sengaja kayak pengumuman. Misalnya nih contoh bayangin nih. Yuhai farewell. Taunya dari Ispan. Viral dong. Gitu kan. Atau ini contoh aja. Contoh gila aja ya guys ya. Biar maksudnya konsepnya Ispan biar viral. Misalnya tiba-tiba. Wah Ispan selingkuh sama siapa yang gede di PUBG misalnya kan. Contoh-contoh gila aja gitu kan. Viral jadi dong. Viralnya tapi jelek. Udah berita tuh udah turun, udah sepi lagi. Kalau memang mau awet, satu viralnya tuh nggak boleh gara-gara hal-hal aneh, tapi memang mesti dari konsisten bikin konten di YouTube. Sapo bahkan sebenarnya jago sih. Sepi banget sih enggak, cuman udah turun dari angka tertinggi dia. Bener. Soalnya lama-lama kayak kalau menurut gua kalau Aura, Donkey, Abi gitu-gitu semuanya awal-awal kalian tuh suka karena gameplaynya. Tapi lama-lama mungkin kan juga udah mulai bosan sama gameplaynya. Gue tuh harus sudah bawakan hal sehari-hari yang bisa tetap nemenin hari kalian. Kenapa ya orang kalau viral awalnya dong rame terus beberapa bulan kemudian sepi? Ya banyak sih intinya penjelasan, tapi ya kayak gue Kenbo kenapa turun parah? Kalau nggak salah Kenbo ada momen-momen yang nggak aktif streaming sama YouTube kan. Makanya dia jadi stop. Tapo PUBG terus jadi viewer juga bosan. Iya klasik terus juga. Kita tuh kadang yang nonton aja capek, apalagi dia yang main kita nggak ngerti loh. Nah, tapi gue bukan nyindir lah, maksudnya ini pelajarin pasar. Sapo tuh bisa banget meledak lagi, dia punya konsistensi yang tinggi, cuma mungkin dia harus lebih kasih warna. Ada momen-momennya itu bakal seru, tapi ada momen lain mungkin gue mau melakukan hal-hal yang lain. Kan pasti juga ngerti. Abi viewernya enggak, Abi mah tetap tinggi, ada momen-momennya dia 80-100. Tapi emang viewer PUBG mungkin lagi game kan kadang musiman juga, tergantung dari game-gamenya. Koi by One ini lagi nih orang bego. Kita lagi bahas-bahas apa, tiba-tiba nyambungnya nggak nyambung, heran gue. Kenapa Rijeng Uksi kau stream jauh lebih banyak Rijeng? Pak Uksi juga punya nama gedenya ya. Kembar itu live asal nge-live. Abi emang suka nge-live dari dulu. Kembar tuh udah kayak yaudah gue live asal nge-live. Kembar emang kayak gitu. Zuxi Luxi itu emang kayak gitu, dia nggak mau terlalu fokus banget di live. Kalau Abi tuh emang suka nge-live dari dulu, dia tuh suka main GTA. Terus dia pas nge-live masih di Gamely di Facebook tuh dia jadi lebih gimana-gimana. Terus pada akhirnya dia udah dapet taste dia yang jadi streamer. Makanya Abi tuh bahkan menurut gua Abi misalnya dari dulu pun bukan seorang RA yang jago, Abi tuh bakal tetap jadi streamer yang lumayan rame sekarang karena Abi tuh jago. Abi tuh pinter nge-live, cuman dia lagi bulan ini kalau nggak salah dia lagi kurang mood, jadi dia nggak terlalu rajin nge-live. Nggak, Abi juga lagi nggak terlalu konsisten soalnya. Abi kok konsisten live terus entertain kalian, viewer semua ke Abi, cuman Abi tuh lagi nggak konsisten, jadi orang tuh mulai jadi kebelah-belah gitu. Yuhai konsisten viewernya itu salah banget. Yuhai itu masih anak baru bandingin tuh Melo. Hai Entot lu. Konten kreator PUBG menurun kok, kenapa ya? Orang tuh udah mulai lagi rada bosen sama konten PUBG. Kalau Iman, Abi kalau udah pensi bakal jadi streamer sukses. Betul. Abi sekarang misalnya, Abi tuh mau, bukan itu Bagas, Abi tuh sekarang misalnya mau tiba-tiba dia main Valo, main CS, main apa, kalian tuh bakal, karena kalian tuh udah cinta Abi gitu loh. Udah suka lihat dia ngelawak, lihat dia bercanda, orang dia bisa kayak beta gitu kan. Terus ada dia pakai yang hidung itu anjing, banyak lah macem-macem. PUBG itu yang lagi rada bosen sih. Gue tunggu PUBG ada breakthrough baru biar bisa bikin PUBG itu rame lagi. Memang wajar banget apa PUBG lagi gitu. Sapo tuh mau main yang lain tapi viewer entah main sih monus. Rengek PUBG terus ya. Sapo kurang pinter ngarahin viewernya, harusnya dia yang bisa menggerakkan viewernya, bukan digerakkan viewernya. Soalnya mau gimana pun guys, kalian tuh misalnya nih kalian, gua main PUBG, ntar ada yang bilang kadang-kadang sekali-sekali main CS lah kok, ntar gue main CS ada yang bilang main horror, ntar ada yang bilang Valo ini tuh. Kita tuh jangan dengerin viewer banget, harus kayak apa yang kita mau juga. Apa tuh biar cewek yang nge-gift dibilang gitu. Viewers ini kan yang intinya banyak mau ya. Tapi ya itu tuh balik lagi ke gimana streamernya. Kita bisa ngarahin itu sendiri gitu loh. Kita bisa menggerakkan kultur kita sendiri. Soalnya kalau gue buat misalnya nih contoh, kalian udah pada contoh aja ini ilmu
Misalkan ini anggap aja nih viewer rata gua, kalian semua demen sama gua. Gua kalau bikin peraturan gimana pun di stream kita, kalian tuh bakal nurut dan tetap menjalanin biar kita ekosistemnya enak. Gitu, contoh aja. Kalau live harus ada karakter ya. Gue udah jarang lihat konten PUBG selain live tourney. Ya, PUBG lagi fase-fase stagnan OTW turun sih. Tapi ya bukan berarti pasti. Bisa jadi nanti dia ada sesuatu breakthrough. Bam! Ntar PUBG tuh jadi bikin kita cinta lagi. Pas gue yakin PUBG pasti bisa ada sih. Harus ada BTR enggak, bukan masalah itu. Ada BTR pun tetap konten PUBG Bang Pen sekarang kurang banget. Kalau di 19 rame banget. Iya, baik lagi mungkin memang experience-nya PUBG itu memang udah segitu. Soalnya PUBG PC juga udah mulai rada gitu. Mungkin mereka harus kenalin map baru. Menurut gue sih mereka harus agak ekstrim, bikin 2 atau 3 map baru rotasi. Itu hal bagus yang dilakukan Apex Legends, guys. Tahu nggak Apex Legends? Minimal tahu nggak? Minimal kalian tahu Apex Legends nggak? Tahu lah ya, minimal ya. Apex Legends itu pinternya mereka kan mapnya nih 1, tapi mereka nggak nambah map biar jadi main 2 map biasanya. Mereka tuh kayak cabut map ini, masukin map ini, ntar cabut lagi, masukin ini yang udah diganti dikit, ntar cabut lagi, taruh lagi, ngerti nggak? Jadi kayak mungkin kalau mereka PUBG mau YOLO ekstrim, mungkin ya semua map nih cabut, bikin map baru, orang main ulang. Literally kayak ini berapa sekarang? Anggap aja yang kompetitif ya. Erangel, Miramar, Sunhawk oke lah tetap harus dihitung. Cabut semua, bikin map baru, taruh, jebret. Nah udah, Erangel, Miramar, tidur dulu. Setahun lagi misalnya ntar mungkin Erangel Miramar ada dirubah dikit, masukin lagi. Menurut gue itu kayak bagus deh. Soalnya Apex Legend, oke gue tuh lagi nggak main, tapi yang pernah bikin gue lagi seru main Apex Legend tuh, gue main map pertama, terus ganti jadi map kedua, terus nggak lama map pertama tuh ditarik, terus ada perubahan, jadi ada kayak cerita, terus berubah gitu loh Apex Legends-nya. Jadi map utama tuh teralter gitu, kayak gitu-gitulah. Bisa jadi kayak ya senjata baru. Mungkin PUBG perlu lakuin kayak gitu sih. Apex ganti-ganti berapa lama, gue jujur kurang hafal, tapi kayak itu tuh udah terjadi gitu loh. Apex tuh ada map pertama dia, terus ada map kedua, tukar, gak lama map pertama tuh dicabut, ada map ketiga kalau nggak salah, jadi 2 sama 3, terus map 1 tuh berubah jadi kayak 1,5 gitu loh, 1 versi baru, masuk rotasi map dia, jadi mapnya cabut pasang, ditaruh lagi. PUBG males sih, bugnya ke ban gak jelas sih ya, kadang kalau HP kita rada-rada kentang gitu. Soalnya komputer juga gitu guys, lebih gampang kita kena bug kalau kita tuh yang pas-pasan speknya. Glacier Max, iya. Menurut gua PUBG mungkin juga harus ini guys, selain ngomongin map ya. Engine sih kok menurut saya sekarang kalau nembak pala ada suara dingin tapi malah nggak. Nah itu bisa lu, oh iya benar, itu pernah jadi masalah parah di Apex. Gua ngehit elu tapi nggak masuk hit registernya error. Ya itu memang harus diurus sih kalau hal-hal kayak gitu. Nah murahin gacha, gue setuju. Gue bahkan pengennya kalau bisa PUBG tuh bakal ada momennya udah nggak usah gacha lagi. Jualah skin dengan harga memang yang murah atau mahal, atau bisa dikejar kayak Valorant. Kayak gua misalnya nih siapin duit 1 juta buat gacha PUBG, belum tentu dapat yang gue mau. Sementara Valorant udah pasti langsung dapat. Menurut gue itu penting. Soalnya lama-lama kayak awal-awal kan, gacha kayak seru nih, lama-lama kayak jadi orang tuh udah kayak gacha lagi, belum tentu juga gue dapet anjing gitu, ngerti gak sih? Iya menurut gue mereka harus melakukan hal ekstrim gitu sih. Kayak Apex, player gratisan pun punya skin keren banyak. Ya soalnya intinya yang mereka jual bukan skin itunya. Apex tuh kan karakternya kan lari kayak gini nih. Mereka dikasih setiap karakter berbeda ada skin. Menurut gue tuh ada hal bagusnya di Apex. Valo, Apex tuh punya aspek bagus masing-masing. Kayak kalian tuh bisa belajar dari hal-hal yang menurut kalian bagus dari orang lain gitu loh. Tencent gak mau rugi ya, dia menyedot duit, tapi minimal lu nyedot duitnya kayak kasihlah gue kepastian. Jangan sampai misalnya gue habisin 1 juta gue nggak dapat apa-apa, dapat tas sampah doang. Minimal gue 1 juta gue tau pasti, gue pasti dapat mobil ini. Orang bakal lebih mau
belanja di PUBG kayak kalau mereka udah bikin kayak gitu. Mantesan Koko bertahan di BTR mikiran terbuka bang. Ya bertahan di hidup lah, bukan di BTR dong. Kayaknya ngantuk ya Koison. Iya lagi jadi seru nih. Skin PMNC langsung tahu berapa UC yang sudah dapat. Ya kayak gitu tuh harus sering dibuat lah, biar terus digemborin biar orang banyak yang beli. Soalnya sekarang gue tuh kalian sadar kan kalau follow IG gue tuh sekarang lagi sama Wheezy. Gue promosiin dia jual beli akun. Dia nanya, "Kok lu ngerasa nggak orang sekarang lagi kurang nih top up di PUBG atau jual beli akun berkurang gitu loh?" Iya kerasa. Semua toko top up tuh ngerasa itu berkurang. Gini loh, oke, masuk akal kalau player PUBG tetap segitu, di gua ngurang, di lu nambah, artinya mungkin gua kalah saing. Ini di semua orang ngurang, bos. Kalau engine-nya sama kayak GFP, bakal rame nggak? Iya, menurut gua PUBG itu juga anehnya gini loh. Kayak misalnya lu lagi nge-push gua, kalian orang jago nih. Skill RP kurang, bener, itu jelek banget. Skin RP di season ini buat gua cuman mobil. Mininya lucu, tapi mini pun nggak kepake di kompetitif. Menurut gua PUBG Mobile nih udah harus naikin ini juga guys, bullet travel sama leading. Yang PUBG PC itu kan kalau lu nembak jauh banget tuh harus diangkat banget itu loh. Sama kayak kalau mobil lewat tuh harus ada bullet travel time gitu. Biar nge-spray tuh nggak lebih gampang. Jadi kadang-kadang orang udah mulai lebih bisa pakai mini. Faktor ekonomi juga ada iya, tapi interest gamenya sih. Lama-lama RP makin dikit yang bagus, betul. DMR aja susah di PUBG PC, tapi PUBG PC itu lebih susah lu nge-spray M4 daripada DMR, jadi lu pasti tetap pakai DMR. Di PUBG Mobile mah lu M4 aja tuh udah cukup buat menangin situasi apapun, deket, jauh, gitu-gitu loh. Ya yang biasa gua top up 1 minggu sekali, sekarang 1 bulan sekali, itu pun buat beli RP doang. Dan RP pun udah lebih murah kan. Iya. Lebih tepatnya banyak skill yang jelek sekarang, ya. Terus kadang skin bagus yang sebenarnya muncul tuh nggak terlalu di marketingin. Tiba-tiba lu ngintip aja apa yang di... Ini kita sambil ini kita bahas deh, seru banget. It's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever.